Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, selamat datang di podcast Not School. Kenalin, saya Dela. Alhamdulillah setelah sekian lama menanti, akhirnya SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci ini menghadirkan podcast yang sudah lama kita tunggu-tunggu. Dan podcast ini diharapkan bisa memotivasi dan juga menghibur teman-teman tentunya di rumah. Dan untuk kakak-kakak alumni SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci bisa bernostalgia kembali setelah melihat channel kita. Dan ini adalah podcast perdana ya. Jadi kita menghadirkan bintang tamu yang pastinya spesial hari ini. Dan bintang tamu kita adalah Duta Baca SMK Negeri 1 Pangkalan Kerinci. Jadi di sini saya bersama Kak Rahmi Fadila. Hai kakak, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh kakak, ini kan kita serasi ya hitam-hitam Udah itu. Kakak gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah baik, sehat. Ya walaupun hujan tadi ya. Iya benar. Kejebak hujan tadi ya. Iya, pagi banget. Nggak kerasa ya kakak udah kelas 3 benar? Iya, lagi magang kita sekarang. Lagi magang di mana tuh? Magangnya? Di perusahaan jaringan media cyber Indonesia. Oh, di mananya tuh? Di Jalan Akasia. Oh, di sekitar situ. Oke. Jadi kesibukan magangnya selain magang ada kesibukan lain maksudnya gitu? Mungkin nulis puisi, penulis antologi cerita gitu. Oke, ada bawa contoh puisinya? Enggak sih, enggak bawa. mendadak banget soalnya. Oh, iya. Emang ini mendadak karena podcast perdana kita mau coba. Oke, jadi kakak ini selama di jurusan akuntansi, Iya, benar? Itu belajar apa aja sih di jurusan kakak sendiri? Kalau nggak di jurusan sih ya mengenai tentang akuntansinya kayak misalnya penjurnalan, kayak misalnya persediaan, ya semacam staf akuntansi lah. Gitu Oke, iya. Jadi gimana sih kak perasaan kakak waktu magang pertama kali tuh gimana perasaannya? Gimana ya dengan kondisi lingkungan yang baru pastilah Iya. kayak jeling-jeling Iya, pasti. tapi nggak apa-apa, udah mulai ke hari kedua, mulai hari ketiga untuk selanjutnya mungkin udah mulai serasi dengan lingkungannya. Alhamdulillah nyaman sih dengan magang sekarang. Oke, jadi kakak ini kan sebagai duta baca gitu ya. Jadi ini Dela penasaran ini dari awal mau nanya itu benar-benar mau nanya duta baca itu apa sih? Duta baca, mungkin duta baca udah nggak asing banget ya sama kita. Duta baca itu kayak sosok inspiratif, kayak motivator lah, yang bisa memengaruhi lingkungan sekitarnya untuk meningkatkan gemar membaca, lingkungan gemar membaca kayak melalui media cetak, melalui media elektronik atau mungkin media sosial, karena sekarang kan kita udah zaman generasi Z ya namanya. Iya benar. Gitu. Jadi medsos ya paling utama karena memang udah jarang ke buku ya, ke bukunya langsung orang ya. Sekarang banyak banget loh aplikasi-aplikasi yang mulai ada waktu zaman-zaman zaman sekarang lah ya. Nggak ada banget lagi novel-novel. Iya, udah novelnya itu udah dicetak ke medsos langsung ya. Karena memang orang lebih gampang setiap hari bawa HP gitu. Betul. Jadi menurut kakak adanya duta baca itu penting nggak sih? Kalau duta baca sama sekolah ya, untuk sekolah penting nggak sih? Karena kan kita jalankan program duta baca ini sebenarnya harus sudah ada lama, cuman ya paham maksudnya kan? Paham. Oke. Jadi kan kakak ini udah jadi sekarang ya duta baca. Kok bisa kakak jadi duta baca? Kakak ngelakuin apa gitu? Kakak jadi duta baca? Iya, kenapa bisa jadi gitu? Kami kan dulu, kami waktu kelas 2 di situ dipilih dari jurusan, beberapa jurusan itu masuk ikut lomba seleksi duta baca. Oh, jadi diseleksi dulu? Diseleksi dulu. Nggak langsung main tunjuk, soalnya kan duta baca sekolah kan. Jadi diseleksi dulu ya? Jadi kenapa bisa kakak yang terpilih gitu dari yang lain? Kan banyak kan pesertanya? Sekitar
Lebih lah dari 10 nggak salah. Udah Oh, banyak banyak. dari jurusan. Itu kakak terpilih, dia sebelum pemilihan dia ada 3 tes. 3 tes itu tuh pertama tes yang untuk melihat bagaimana cara kita lihat judul, kita lihat halaman buku. Kayak kita tahulah apa isi bukunya itu. Iya. Ada beberapa tes yang lainnya. Dan kakak terpilih ini karena indeks rata-rata kakak di antara siswa yang lainnya itu emang tinggi gitu loh. Makanya oke. kakak yang naik jadi duta baca. Jadi selama kakak jadi duta baca tuh kakak ngapain aja? Kalau ngapain aja, kakak sering ikut lomba puisi, cipta puisi, karya monolog. Kayak Banyak. monolog tuh yang gimana? Monolog itu sama kayak kita seperti berdialog. Berdialog, tapi kan kalau berdialog itu kan 2 orang. Oh, ini sendiri. Kalau ini sendiri, namanya aja mono. Mono itu Oh, kan iya, sendiri. Kita dalam monolog itu kita ngomong sebagai seorang ayah tuh bagaimana, sebagai seorang yang tokoh yang lainnya seperti apa. Oh, jadi sendiri memerankan masing-masing. Nah, itu maksudnya monolog. Oke. Jadi dengan adanya duta baca ini emang penting ya untuk memotivasi teman-teman semua. Bener. Jadi kakak selama jadi duta baca itu keganggu nggak sih pelajarannya? Iya. Bener, keganggu. Itu sih lebih tepatnya bagaimana cara kita mengkondisikan kayak di mana waktunya kita belajar untuk sekolah dan di mana kita waktu kita untuk berorganisasi ekskul kayak gini. Kalau misalnya ada bentrok, mungkin kita bisa lebih fokus ke sekolah, tapi emang jangan lupakan kita kan sebagai duta baca. Nah, itu tanggung jawab kita. Iya. Jadi kalau misalnya kakak pernah nggak sih oleng kayak gitu? Maksudnya kayak terlalu fokus ke sini, terus lupa sama pelajarannya gitu. Pernah waktu itu, waktu awal-awal ya. Waktu itu sempat dipanggil sama guru jurusan akuntansi. Di situ kakak malu banget sih karena dipanggil sama jurusan akuntansi cuman karena nasihat jangan terlalu fokus ke ekskul, fokus ke sini juga. Dan di situ kakak juga mulai paham ada waktu-waktu tertentu kita fokus ke ekskulnya. Jadi awal-awal belum bisa bagi waktu ya, masih terlalu fokus sama yang baru. Iya benar. Benar sih. Jadi selama kakak jadi duta baca ini ada nggak sih orang-orang yang kayak mengkritik gitu atau ngomong yang nggak enak? Kebalikannya sih kalau kak tahu. Soalnya kita di sini kan pemilihan duta baca ini kan emang diseleksi betul, diseleksi dengan apa ya, dengan nggak asal-asalan. Iya benar, nggak ada asal-asalannya. Jadi kan kita lomba seperti ini, lomba seperti itu, mereka juga tahu, mereka kan juga nengok bagaimana cara pemilihan duta baca ini. Jadi mereka mau percaya inilah yang terbaiknya untuk sekolah. Jadi nggak bisa komen lah ya. Nggak bisa. Enak berarti jadi duta baca. Enak, mungkin enaknya tuh karena kakak emang suka hobi baca, dapat jadi duta baca ya. Sesuatu yang wow banget gitu. Jadi kakak mulai suka baca nih dari kapan? Dari sebelum masuk sekolah, karena dulu kakak sering dikasih buku cerita dongeng kayak sebelum tidur sama orang tua. Udah dari kecil ya, kan ada orang-orang yang dari kecil tuh cuman ya udah belajar doang, nggak sampai suka gitu. Kebanyakan orang kayak gitu ya. Kalau kakak sih enggak. Kalau kakak emang udah tertarik sama bacaan udah lama dari sebelum sekolah, sebelum TK. Seperti itu. Jadi selama kakak di sini, kakak ada jadwal nggak sih ke perpus? Maksudnya dijadwalin atau memang semaunya aja? Itu kalau misalnya tergantung kondisi. Kalau misalnya kakak sebagai duta baca yang diperlukan di perpustakaan untuk mungkin ada menerima tamu sekolah lain, misalnya lagi nengok perpustakaan sekolah SMK 1 Pangkrinci itu bagaimana. Itu nanti kak sebagai duta baca kayak ini loh Bu, ini duta perpustakaan Kerinci, SMK 1 Pangkrinci. Ini dutanya baca, ini saya sebagai duta baca. Ibu ingin informasi apa? Di situ kakak masuk kalau misalnya terjadwal. Tapi selain kayak itu, mungkin kakak bebas. Mungkin waktu kakak istirahat atau pulang, di situ kita ke perpustakaan. Seringnya sendiri atau bareng temen ke perpus? Sendiri. Sendiri. Jarang banget kalau bareng-bareng.
Kan mereka gini, anggapan mereka tuh ngapain ke perpustakaan nengok buku sedangkan ceritanya itu aja udah ada di handphone. Iya benar. Nah, Pengaruh itu. handphone ini memang berat banget ya kayaknya. Iya. Harus benar-benar orang tuh bisa mengantisipasinya gitu. Kalau Iya. enggak ya Ya, kalau misalnya HP ini ya antara dua sih dampaknya, antara yang lebih baik atau yang sama buruk. iya benar. Kalau lebih buruk mungkin kan kita ketercanduan gadget namanya ya. Kalau misalnya baik mungkin kita bisa dapat informasi yang lebih banyak dibanding yang orang-orang masa sebelumnya. Orang sebelumnya kan nggak palingnya nengok media-media informasi yang keluar kota dari radio, dari ini segala macam. Kalau kita kan udah ada di genggaman kita masing-masing gitu. Iya, kalau dari Itu handphone kan perbedaannya. luas gitu ya Betul, jangkauannya. betul. Jadi kakak ini selama jadi duta baca pernah ngerasa kayak capek gitu nggak sih? Capek sama misalnya terlalu banyak kegiatan gitu jadi capek nggak sih? Oh, pernah waktu awal. Dulu kan Kak pernah juga masuk organisasi salah satu di sekolah waktu kelas 1. Kan Kak duta baca ini maksudnya waktu kelas 2 SMK nih. Waktu kelas 1 Kakak emang aktif di organisasi yang ini dan adanya duta baca otomatis kita mengkondisikan bagaimana jurusan kita, bagaimana kita di duta baca dan bagaimana kita di organisasi yang Kakak jalanin dari kelas 1. Iya, Di situ emang bener-bener capek banget harus bisa bagi badan ya. Iya, orang tua, tapi alhamdulillah orang tua Kakak mensupport Kakak. Dia beliau bilang kayak gini, kita bercapek-capek sekarang ini untuk masa depannya itu kita tahu kita bisa ke arah mana gitu. Benar. Jadi buku apa yang kakak suka? Genre apa gitu? Genre. Kalau dalam buku kan ada fiksi dan non fiksi tuh. Iya. Kalau buku fiksi mungkin kakak lebih tertarik ke genrenya petualangan. Iya, buku petualangan. Salah satu bukunya itu penulis ya, yang paling kak suka tuh Terelie. Tahu. Nah, di situ. Emang itu cerita bagus sih? Iya, benar. Emang lagi pernah booming ya bukunya itu yang dalam serial Dunia Paralel. Ya, yang dalam buku cetak pertama itu Bumi kalau nggak salah. Bumi. Ah, itu. Tahu. Oke. Nah, itu sih kalau yang buku fiksi. Kalau buku non fiksi random sih kak sukanya semua baca. Mau itu buku pelajaran, mau buku itu pengetahuan umum, atau mau buku itu lebih menjurus ke jurusan atau lebih menjurus ke bidang yang kak suka, misalnya kayak pantun, puisi, itu mungkin kak bisa, kak suka juga bacanya gitu. Yang penting baca ya. Ya, kalau dalam sehari itu nggak baca, ada yang kurang, ganjil banget gitu. Entahlah ya, mungkin kalau yang lainnya kan nggak tahu. Tapi itu kan menurut pribadi kak sendiri kayak gitulah rasanya kalau kita misalnya emang udah cinta banget sama yang namanya buku. Gitu. Menarik. Jadi memang dari buku ini kakak bisa tahu semuanya. Bukan tahu semuanya sih, kita lebih tepatnya kita proses kita mengetahui ilmu itu kan emang nggak langsung langsung bener. nggak ada semua kan. Harus dipahami. Dari buku itu mungkin kita bisa dapat mengetahui bagaimana sih dunia luar itu berproses. Misalnya kan bagaimana dunia perusahaan atau dunia keuangan yang lebih terperinci atau dunia manajer itu kan dalam buku yang non fiksi. Dalam buku fiksinya itu kita bisa mengembangkan imajinasi kita, bisa mengembangkan minat bakat kita dan bisa mengembangkan karya-karya kita ingin menulis. Di situ kita bisa nengok. Jadi kakak udah pernah coba nulis? Pernah nyoba tapi belum sempat diterbitkan sih. Antologi sempat waktu itu sama siswa-siswa adik kelas di SMK juga. Bertiga kami mau buat buku antologi. Cuman ya karena ada beberapa konflik internal, tertunda namanya. Jadi sampai sekarang belum ada dilanjutin? Karena emang kita punya kesibukan masing-masing, kayaknya belum. Kalau yang di antologi, cuman kalau dalam novel sendiri mungkin udah ada sih beberapa buku yang udah kak buat, tinggal nunggu pengeditan sama diterbitkannya aja lagi. Jadi teman-teman itu tadi bagaimana Kak Ami, kita panggil lebih akrab aja ya, bagaimana Kak Ami mengapresiasi kita semua untuk lebih membaca. Kak ada saran, pesan dan kesannya untuk teman-teman supaya bisa
lebih sering membaca karena penting ya kan membaca itu. Benar. Dan sekedar info ya, yang pernah Kak baca, UNESCO pernah mengatakan Indonesia ini termasuk peringkat dua terendah di dalam minat baca warganya. Cuman sekitar 0,001%. Jadi kayak 1 dibanding 1.000 warga Indonesia yang suka membaca. Kan prihatin banget gitu Iya, loh. benar. Nah, di situ kita adanya Duta Baca ini bisa mengajak kawan-kawan sekalian atau lebih kecil lah kita tengok. Lingkungan kita sendiri aja. Bener. Mungkin dalam keluarga kita bisa mengajak adik kita. Kalau dalam lingkungan sekolah kita bisa mengajak teman-teman kita. Kalau dalam masyarakat mungkin kita bisa mengajak kawan-kawan yang ditinggal di sebelah rumah kita. Itu untuk ya gemar membaca. Benar. Karena membaca ini banyak orang bilang kan buku adalah jendela dunia. Nah, benar. Jadi kalau dari buku ini kita mungkin bisa tahu apa aja gitu. Walaupun kita di sini kita bisa tahu semuanya gitu. Jadi ya penting, memang membaca ini memang benar-benar penting. Terima kasih Kakak Ami sudah meluangkan waktunya ke Studio Bono untuk menemani saya podcast hari ini. Benar. Baik teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa tonton channel-channel selanjutnya yang pastinya gak akan kalah menarik dari hari ini. Terima kasih, bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.